Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, yaitu tentang posisi garis terhadap lingkaran, ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan posisi garis terhadap lingkaran. Yang pertama di sini, garis tidak memotong lingkaran. Ya, jadi garisnya tidak memotong lingkaran, ya. Yang kedua, ada garis memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran, ya, di sini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini sebuah garis, ini lingkaran memotong 2 titik, ini titik 1, titik 2. Jadi ada 3 kemungkinan posisi garis terhadap lingkaran. Yang pertama tidak memotong, yang kedua menyinggung, ya. Menyinggung itu memotong di 1 titik, yang ketiga memotong di 2 titik. Nah, posisi garis lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan. Jadi untuk menentukan garis tersebut memotong atau menyinggung atau tidak memotong, itu ditentukan oleh nilai diskriminan, yaitu hasil dari substitusi persamaan lingkaran dan dari persamaan lingkaran dan persamaan garis. Jadi nanti disubstitusi persamaan lingkaran dan persamaan garis. Untuk yang pertama, kalau D-nya lebih kecil dari 0, yaitu berarti garisnya tidak memotong lingkaran. Kalau yang kedua, D-nya sama dengan 0, yaitu garisnya menyinggung lingkaran di 1 titik, ya. Yang ketiga, kalau D lebih besar dari 0, berarti garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Nah, untuk mencari D itu didapat tadi dari persamaan lingkaran dan persamaan garis disubstitusi. Ya, substitusi. Nanti akan terbentuk persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ini. Jadi dari hasil substitusi persamaan garis dan persamaan lingkaran akan didapat persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat itu kita akan mendapatkan nilai diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Contoh di sini, ya, untuk mencari D dari persamaan kuadrat. Misalkan persamaan kuadratnya 5x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 5, ya, ini A-nya. B-nya itu 6, C-nya itu 2. Berarti tinggal masukkan ke dalam rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat berarti 6 kuadrat kurangi 4. Ya, ini 4 di sini. A-nya 5, C-nya 2. Berarti 6 kuadrat itu 36. Min 4 kali 5 min 20, min 20 kali 2 min 40. Berarti 36 dikurangi 40 itu min 4. Nah, seperti itu, ya, cara menghitung D-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan posisi garis terhadap lingkaran? Nah, tadi udah disinggung, yaitu mencari nilai D. D itu didapat dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didapat dari substitusi antara persamaan lingkaran yang ini dan persamaan garis yang ini, ya. Nah, substitusinya bagaimana caranya? Misalkan kita akan mensubstitusi persamaan garis ini ke persamaan lingkaran. Nah, kita memisalkan ini harus menjadi variabel X atau variabel Y. Contohnya, nah, kita akan rubah ini ke dalam variabel Y, ya, ke dalam Y. Berarti Y sama dengan T kurangi Rx per S, ya. Y-nya keluarkan, berarti ini T kurangi R per S. Nah, Y ini disubstitusi ke persamaan ini. Berarti setiap ada Y di sini, kan ada Y 2, diganti dengan ini T kurangi Rx per Rs. Oke, bisa dipahami? Nah, yang kedua, boleh ini dibentuk ke dalam X, ya. Berarti X sama dengan T kurangi SY per R. Substitusi ke persamaan ini, berarti setiap ada X diganti dengan ini, ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, dari 2 persamaan ini nanti akan didapatkan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini persamaan kuadrat, ya. Dari substitusi Y, substitusi X, nanti akan didapatkan persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa menentukan nilai D untuk menentukan posisi garis terhadap lingkaran, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh pertama.
Tentukan posisi garis X plus Y sama dengan 4 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Nah, di sini ada dua persamaan. Nah, persamaan satunya X plus Y sama dengan 4. Nah, kita rubah dulu. Mau ke dalam bentuk Y atau ke dalam bentuk X, terserah ya. Bapak di sini ke dalam bentuk X, berarti persamaannya jadi X sama dengan 4 kurangi Y. Y-nya pindah ke sini ya, jadi min. Oke, bisa dipahami? Ini Bapak bentuk ke dalam bentuk X. Nah, persamaan duanya berarti persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Nah, nanti X ini substitusi ke sini yang ada X-nya. Nah, ini kita ganti dengan 4 min Y. Nah, substitusi X sama dengan, maaf, 4 ini harusnya 4 min Y ke ini persamaan ini. Jadi X kuadrat, ini harusnya 4. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. X-nya ganti sama 4 min Y kuadrat ya, karena ini ada kuadratnya. Nah, kita operasikan 4 min Y kuadrat itu 4 pangkat 2, 16, terus 2 kali Y, 2 kali 4, 8, 8 kali min Y, min 8. Terus langkah ketiga, Y kuadrat. Oke, ini harus bisa ya mengkuadratkan seperti ini. Tambah Y kuadrat. Nah, min 12 jadi dibuat sama dengan 0. 12 ini pindahkan ke dalam ke sini, jadi tandanya berubah jadi min ya. Kalau plus jadi min, berarti min kalau jadi plus. Nah, kita operasikan Y kuadratnya ada berapa nih? Ada 2. Berarti di sini 2Y kuadrat, yang ada Y-nya ini doang kan, min 8Y, terus angka doang atau konstanta aja, 16 kurangi 12 dengan 4. Ulang ya. Y kuadratnya ada 2, berarti 2Y kuadrat, min 8Y. Y-nya kan cuma ada yang mengandung variabel Y cuma ini 8Y. Terus yang angka doang kan ini 16 sama min 12. 16 kurangi 12 4. Nah, ini udah berbentuk persamaan kuadrat. Berarti kita bisa menentukan A, B, C untuk menentukan nilai D-nya. Jadi di sini A-nya 2, B-nya negatif 8, C-nya 4. Nah, kita bisa cari D-nya. D itu B kuadrat min 4 AC. B-nya min 8 kuadrat kurangi 4, A-nya 2 ya, C-nya 4. Oke, bisa dipahami? Negatif dikuadratkan jadi positif, 8 kuadrat 64, min 4 kali 2 min 8, min 8 kali 4 min 32. Jadi D-nya 64 kurangi 32. D-nya berarti 32. Nah, 32 itu lebih besar dari 0. Berarti posisi garis ini, posisi garis X Y sama dengan 4 memotong lingkaran karena D-nya lebih besar dari 0, berarti memotong lingkaran di 2 titik. Oke. Tentukan posisi garis 2X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini persamaan lingkarannya beda lagi kan, ada 3 ya persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran bentuk umum ya. Persamaan yang pertama kan ini 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, kita rubah lagi, rubah ke dalam bentuk Y. Kenapa bentuk Y? Karena kalau 2X kan ini ada 2, agak ribet. Berarti cari yang nilai koefisiennya 1 aja. Ini kan nilai koefisiennya 1. Kalau di dalam bentuk X ini 2, nanti akan rumit gitu, akan susah. Berarti kita bentuk dalam bentuk Y. Berarti sama dengan 2X pindah kan ke sini plus 1 pindah. Jadi 2X sama satunya pindah ke kiri. Nah, usahakan ininya jadi positif. Kan ininya negatif nih. Berarti semua kan asalnya gini. Min Y sama dengan min 2X min 1 gitu kan. Ini kan pindah semua ke sini jadi min. Plus juga jadi min. Y kan tetap sebelah sini. Nah, ini usahakan positif. Berarti semuanya dikalikan negatif. Negatif kali negatif kan positif. Jadi Y sama dengan 2X plus 1. Nah, itu ya. Manduannya ini tetap tidak dirubah. Nah, setelah itu setiap ada Y ganti dengan 2X plus 1 ya. Jadi Y ini, nah ini Y ganti sama 2X plus 1 kan, X kuadrat 2X plus 1 kuadrat min 4X min 2Y. Nah, Y nya ganti 2X plus 1 sama dengan plus 3. Nah, ini caranya sama dengan tadi. 2X kuadrat berarti 2 pangkat 2 4, X pangkat 2 4 pangkat 2, 2 kali 2X 4X, 4X kali 1 4X, 1 pangkat 2 1. Ini 4X tetap, ini kalikan min 2 kali 2X min 4X min 2 kali 1 min 2 plus 3.
Nah, kita operasikan 4x, ini x kuadrat, 4, ini kan x kuadrat sama nih, ini 1, ini 4 jadi 5. Nih, ini habis nih, tinggal min 4x. Ini 3 tambah 1, 4 kurangi 2, 2. Oke, ayo operasi ini ya harus sudah bisa ya. Berarti A-nya 5, B-nya min 4, C-nya 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus D, B kuadrat min 4AC. B-nya min 4, min 4 kuadrat, min 4, A-nya 5, C-nya 2. Berarti ini 16 kurangi 40. D-nya negatif 24. Negatif 24 itu lebih kecil dari berarti kalau lebih kecil apa? Tidak memotong lingkaran. Untuk contoh nomor 3, tentukan posisi garis 3x plus 4y sama dengan 60 terhadap lingkaran x plus 2 kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan lingkarannya beda lagi ya. Kan persamaan lingkaran itu ada 3 ya. Udah dibahas dari video sebelumnya. Nah, ini persamaan satunya 3x plus 4y plus 60. Nah, karena ini semuanya ada variabel lebih dari 1, berarti kita tinggal milih mau y mau x. Nah, di sini pilih y, berarti 60 kurangi 3x per 4. Oke, bisa dipahami cara membuat ininya ya. Terus persamaan duanya tetap, berarti substitusi setiap ada y ganti dengan 60 kurangi 3x per 4. Nah, berarti y ini ganti ya. Tuh, diganti ini. Nah, 60 kurangi 3x per 4 kurangi 4. Nah, ini kan pecahan nih. Ini pecahan. Nah, kurangi 4. Nah, ini juga harus membentuk pecahan ya, supaya sama. Usahakan penyebutnya juga sama supaya bisa langsung dikurangkan. Nah, kenapa jadi 16 per 4? 16 bagi 4 berapa? 4. Jadi 4 ini kita rubah menjadi pecahan supaya gampang, supaya sama ya. Pecahan dengan pecahan supaya gampang dioperasikan. Nah, 4 itu didapat dari 16 bagi 4. Ini kan jadi sama nih, 4. Jadi 16 per 4 sama 4 itu sama kan? 16 bagi 4 berapa? 4. Oke, bisa dipahami? Ya, misalkan kalau di sini ya, contoh 3 per 5 kurangi 2. Nah, berarti ini harus diganti sama pecahan kan? Berarti 3 per 5 berapa? Dikurangi 10 per 5. 10 bagi 5? 2. Ini aja, kalikan 5 kali 2 berapa? 10. Ini juga sama, 4 kali 4, 16. Gitu ya caranya ya. Oke, nanti Bapak bahas di video terpisah tentang ini ya, tentang trik-trik ini. Nah, setelah itu dikurangi 60 kurangi 16, 44. Ini 3x tetap ya, jadi segini ya. Udah seperti ini. Ini kita jabarkan, berarti x kuadrat terus 2 kali x, 2x kali 2, 4x, terus 2 pangkat 2, 4. Nah, ini udah dibahas dulu sama Bapak. Nah, ini juga dipangkatkan ya. 4 pangkat 2 1936 1936. Terus 2 kali 4 88 kali 3x 264x. Yang ketiga 3x pangkat 2 3 pangkat 2 9 x pangkat 2 x pangkat 2. Terus yang bawahnya juga Pak sama dikuadratkan, 4 pangkat 2 16 sama dengan 100. Oke, nah ini agak rumit ya. Nah, setelah itu, nah ini kan masih ada pecahan. Nah, kita hilangkan. Berarti semua itu dikalikan 16 supaya pecahannya hilang. Jadi ini 16x, 16 kali 2 64, 16 kali 4 6 ditambah 64 hasilnya 200, terus 1936 tambah 64 dikurangi. Nah, dikurangi jadi ini tuh 64 ditambah 1936 dikurangi 1600 ya, sama dengan 0. Ini sama dengan 0 kan ya. Hasilnya ini 64 tambah 136 kurangi 1600 hasilnya 400. Oke, bisa dipahami. Nah, ini 25 200 400 ini masih bisa disederhanakan, semuanya bisa dibagi 25 ya. 200 bagi 25 8, 25 bagi 25 habis kan, tinggal x kuadrat. 200 bagi 25 8, 400 bagi 25 16. Berarti hasil persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat min 8x plus 16. Jadi di sini a-nya 1, b-nya negatif 8, c-nya 16.
Berarti D-nya B kuadrat min 4AC-nya 8 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 16, hasilnya 64. 8 pangkat 2 kan 64. 4 kali 1 4, 4 kali 16 64. 64 kurangi 4 0. Nah, di sini D-nya sama dengan 0, berarti garisnya menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung berarti memotong di satu titik ya. Oke, bisa dipahami ini. Nah, contoh terakhir. Tentukan posisi Y. Nah, ini udah. Nah, kalau ini nanti tidak perlu lagi dibuat ke dalam apa? Karena ini udah dibuat ke dalam bentuk Y. Jadi sudah tidak usah di apa-apakan lagi. Terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 32. Jika berpotongan, tentukan koordinat titik potongnya. Nah, di sini diklaim kalau berpotongan titik potongnya berapa gitu. Jadi kita tetap mencari nilai D dulu ya. Persamaan pertamanya ini nggak usah dirubah lagi karena ini sudah berbentuk Y. Persamaan duanya ini. Nah, substitusi ini Y sama dengan X min 1 ke dalam sini. Berarti setiap ada Y, nah ini ganti sama X min 1. Nah ininya ganti X plus X plus 2, maaf, kenapa 1? Duh, Bapak salah nulis. X plus 2 ya. Hasilnya ini X kuadrat, ini X kuadrat 4X plus 4 32. Nah, dibuat sama dengan 0, ininya pindah dulu min 32. Nah, kita susun X kuadratnya ada kan 2, berarti 2X kuadrat plus 4X, 4 kurangi 52 min 48. Nah, kalau masih bisa disederhanakan sederhana. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan, semuanya bisa dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 48 bagi 2 24. Berarti A nya 1, B nya 2, C nya min 24. Berarti D nya 2 kuadrat min 4 kali 1 min, ini ya 2 pangkat 2 4 min 4 kali 1 min 4 min 4 kali min 24 min kali min plus 4 kali 24 9. Nah, berarti D nya 100 itu lebih besar dari 0, berarti memotong di 2 titik. Nah, ini udah ketahuan memotong di 2 titik. Nah, titik yang 2 ini mana? Nah, kita cari. Langkah pertama untuk mencari titik potong. Ini kan persamaan kuadratnya, tadi udah dapat persamaan kuadrat yang ini nih. Nah, yang ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang ini ya. Nah, setelah itu kita faktorkan. Udah paham kan cara memfaktorkan? Jadi Bapak ulang lagi ya kalau kalian lupa. Cari dua bilangan, kalau dikalikan dapat 24, kalau ditambah dapat 2, yaitu 6 dan 4. 6 kali 4 kan 24 ya. Nah, supaya jadi min, mana yang min? Berarti yang 4. Ini plus. Ini ya. 6 kali min 4, min 12. 6 dikurangi 4, 2. Nah, seperti itu ya. Ini harusnya kalian sudah hatam kalau yang ini karena di SMP sudah. Berarti X-nya min 6 karena ini plus. Ini sama dengan 0 gini. Berarti X-nya plus 4. Jadi ini titiknya. X-nya. Kan titik itu ada 2X, Y. Berarti kita tinggal mencari Y dari masing-masing ini. Ya. Persamaan lingkarannya kan X plus 2. Y sama dengan X plus 2. Nah, berarti kita X ganti sama min 6. Berarti Y sama dengan min 6 plus 2. Berarti Y-nya min 4. Nah, untuk titik yang pertama berarti X-nya kan min 6. Berarti min 6, Y-nya min 4. Min 6, min 4. Nah, ini titik yang pertama. Kan tadi memotong di 2 titik. Berarti 1 titik lagi. Berarti X sama dengan 4. Masukkan ke persamaan lingkarannya. X plus 2. Berarti di sini Y sama dengan X-nya kan 4 plus 2. Y 4 tambah 2 berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti titiknya 4,6. Nah, jadi ada 2 titik ya. Udah ketemu ya. Memotong di titik min 6,4 dan 4,6. Nah, kerjakan tugas 4-nya yang sudah Bapak upload di GCR. Bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di GCR-nya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.